Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan ditunjukkan tutorial tentang administrasi keuangan dalam sistem Sevima GoFeeder. Sebelum ke administrasi keuangan, kita lihat dulu di setting global di menu akun Sevima yang administrasi. Dipastikan dulu user dari admin keuangan itu sudah terbuat. Bisa dicek, kita sorot ke role administrasi keuangan. Di sini sudah ada role admin keuangan termasuk username dan juga passwordnya. Kalau belum ada, silahkan ditambahkan. Di sini ada menu penambahan untuk administrasi keuangan, atau misalkan dalam satu kampus terdapat 2 administrasi keuangan, tinggal di sini dibuat menu tambah ini. Baik, kita akan login sebagai administrasi keuangan. Nah, di sini halaman muka pada sistem administrasi keuangan yang terdapat di Sevima GoFeeder. Di sini terdapat alur yang harus dilakukan oleh administrasi keuangan. Yang pertama, ditentukan kelompok tagihannya. Kelompok tagihan itu misalkan untuk biaya awal masuk, kemudian ada kelompok tagihan yang kedua misalnya biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah itu nanti dirincikan jenis-jenisnya. Biaya kuliah bisa bermacam-macam, mulai dari misalnya uang SPP atau uang praktikum atau uang perpustakaan, nanti dirincikan di jenis tagihan. Setelah dirincikan di jenis tagihan, ditentukan tarifnya, kemudian ditagihkan ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa melakukan pembayaran secara langsung, atau bisa juga mahasiswa melakukan upload bukti pembayaran dan dilakukan konfirmasi pembayaran oleh administrasi keuangan. Kita langsung saja kita membuat kelompok tagihan. Di sini terdapat kelompok tagihan default bawaan dari Sevima, yaitu kelompok tagihan PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, kita buatkan tambah lagi, misalnya kelompok tagihan 01 dengan nama tagihan biaya kuliah. Kemudian disimpan. Nah, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, dalam kelompok tagihan biaya kuliah terdapat bermacam-macam jenis tagihannya, seperti misalkan SPP per semester, atau bisa SPP per bulan juga bisa. Kemudian misalnya uang praktikum, uang KKN, uang perpustakaan, dan lain sebagainya. Nanti kita buat di rincian di jenis tagihan. Dan di contoh kali ini akan saya tambahkan lagi kelompok tagihan yang ketiga, yaitu biaya kelulusan. Biaya kelulusan. Jadi dalam kelompok yang ketiga ini, dalam biaya kelulusan ini, jenisnya bisa berupa biaya yudisium atau biaya wisuda, atau mungkin ada tagihan yang ditagihkan ke mahasiswa ketika menjelang kelulusan sesuai dengan kondisi kampus Anda. Nah, kita sudah punya 3 jenis kelompok. Yang pertama kelompok PMB, kemudian biaya kuliah, dan juga biaya kelulusan. Langkah selanjutnya kita lihat di beranda. Setelah berhasil membuat kelompok tagihan, ditentukan yaitu jenis
tagihannya. Nah, jadi ini kelompok tagihan yang baru kita tambahkan. Yang pertama biaya kuliah, yang kedua biaya tulisan. Misalkan kita tambahkan di biaya kuliah dulu, kita tambah di sini. Tagihannya biaya kuliah, jenis tagihannya misalnya SPP. Periode tagihannya ini tergantung di kampus Anda. Bisa jadi SPP-nya itu per bulan atau per semester. Jadi disesuaikan saja. Tarifnya nanti juga menyesuaikan. Kalau bulanan sesuai dengan tarif per bulan berapa. Kalau ditagihkan per semester sama, nanti tarifnya juga akan menyesuaikan. Misalnya di sini saya buat tagihan per semester. Di sini ada status pengaktifan mahasiswa, KRS mahasiswa. Jadi seandainya ini kita pilih iya, maka mahasiswa tidak akan bisa melakukan KRS, kartu rencana studi, bila mahasiswa belum melakukan pembayaran. Sama juga dengan yang ini, cetak kartu ujian, jadi sehingga mahasiswa di akhir semester tidak akan bisa melakukan cetak kartu ujian bila mahasiswa belum membayar. Jadi disesuaikan dengan kondisi kampus Anda saja, yang paling tepat, yang paling mana. Misalnya ini saya kembalikan ke setting default, yaitu tidak. Nah, di halaman bawah ini ada contoh pengisian dari jenis tagihan. Misalkan di sini yang jenis tagihan yang pertama adalah kelompok tagihannya uang kuliah. Jenis tagihannya adalah biaya SPP yang ditagihkan setiap semester. Selain biaya SPP, dalam kelompok tagihan uang kuliah ada juga jenis tagihannya adalah biaya praktikum yang juga ditagihkan per semester. Ini hanya contoh misalnya seperti itu. Jadi nanti kita akan tentukan seperti ini. Kelompok tagihannya yang akan kita buat adalah biaya kuliah, kemudian jenis tagihannya adalah SPP, ditagihkan per semester. Kalau per bulan juga tidak masalah, sesuai dengan kondisi kampus Anda. Kita simpan. Sudah berhasil dilihat di daftar. Yang baru saja kita buat jenis tagihannya SPP yang masuk dalam kelompok tagihan biaya kuliah yang ditagihkan per semester. Misalkan kita tagihkan kita dalam biaya kuliah, misalkan selain SPP mahasiswa juga membayar secara umum biaya KKN atau PPL, yang karena KKN dan PPL atau magang ini biasanya hanya dilakukan sekali, maka nanti jenis tagihannya adalah insidentil. Kita tambahkan di biaya kuliah, tagihannya masih sama, biaya kuliah, jenis tagihannya biaya KKN. Karena KKN itu hanya ada dalam sekali, artinya selama mahasiswa menempuh program sarjana itu hanya sekali, maka tagihannya di sini adalah tagihan insidentil yang nanti akan ditagih ketika mahasiswa akan melakukan KKN, kemudian disimpan. Sudah berhasil dilihat di daftar. Dalam biaya kuliah misalnya dalam contoh ini dibuat tagihan SPP dan juga KKN. Tinggal satu kelompok tagihan yang belum kita buat rinciannya, yaitu biaya kelulusan. Kita buat saja.
kelompok tagihannya biaya kelulusan. Di sini misalkan biaya kelulusannya adalah yudisium. Tagihannya adalah tagihan jenisnya kelulusan, kemudian simpan. Sudah berhasil, kita lihat di daftarnya. Tagihannya adalah kelulusan, masuk ke kelompok tagihan biaya kelulusan. Periodisasinya kelulusan, yaitu ketika mahasiswa akan menjelang lulus. Yang jenis tagihannya namanya adalah biaya yudisium. Bisa kita tambahkan lagi untuk biaya kelulusan, maksud saya untuk kelompok biaya kelulusan itu adalah wisuda, yang juga akan ditagihkan di kelompok tagihan kelulusan. Kemudian disimpan, dilihat daftarnya. Nah, misalnya dibuat, kita sudah memiliki 5 jenis tagihan dalam 3 kelompok yang, atau di sini 2 kelompok tagihan yang berbeda. Jadi ini hanya contoh saja. Untuk tagihan-tagihan yang lain bisa Anda sesuaikan dengan kondisi kampus Anda sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan oleh administrasi keuangan, dalam administrasi keuangan, setelah berhasil menentukan jenis tagihan, di sini di setting keuangan ini harus kita atur. Jadi ini 2 kelompok tagihan yang baru saja dibuat tadi, yaitu biaya kuliah dan biaya kelulusan. Di sini periode. Jadi periode ini harus sesuai dengan periode di sini. Periode keuangan di sini harus sesuai dengan periode semester aktif di sini. Kalau tidak sesuai, bisa saja nanti bisa salah masuk ketika pelaksanaannya. Kalau di sini semester aktifnya 2022-2023 ganjil, di sini disesuaikan saja 2022-23 ganjil. Kemudian biaya kelulusannya sama 22-23 ganjil. Sehingga setiap semester ketika ini sudah berubah semesternya atau periode aktifnya itu sudah berubah, maka di sini admin keuangan juga harus mengubah periodenya sesuai dengan periode semester aktif ini. Kemudian ini buka inquiry, buka payment, buka reversal, kita centang saja. Selesai. Perlu diingat, ini adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh admin keuangan, yaitu menyesuaikan periode pembayarannya sesuai dengan periode yang aktif di semesternya itu. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan daftar bank. Daftar bank ini agar di sini ketika mahasiswa melakukan pembayaran, yaitu di sini mahasiswa nanti akan melakukan upload bukti pembayaran, maka di situ akan terlihat bank mana yang harus dibayarkan atau tempat pembayaran oleh mahasiswa. Kita setting saja di daftar bank. Ditambahkan untuk kode bank, seharusnya itu menyesuaikan dengan kode bank yang ada di
kampus Anda. Misalnya untuk Bank BRI kodenya berapa, Bank BNI itu sesuai dengan kodenya saja. Untuk contoh, misalnya saya buat kodenya 1, nama banknya Bank ABC, nanti disesuaikan saja nama-nama banknya. Nomor rekeningnya misalkan ini saya isi dulu, namanya misalkan nanti kampusnya nanti disesuaikan saja nama kampusnya. Kemudian apakah di situ nanti dilakukan pembayaran PMB atau tidak, disesuaikan saja. Kalau ada pembayaran PMB berarti Anda tagihkan di PMB. Tapi sementara seperti ini dulu saja. Baik, disimpan, selesai. Kita sudah menentukan nama detail bank yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan pembayaran. Kita kembali ke beranda. Secara umum kita sudah membuat kelompok tagihan, kemudian kita rincikan, kemudian ditentukan tarifnya, tarif pembayaran untuk periode per semester berdasarkan periodenya setiap semester. Kemudian untuk mahasiswa ini perangkatan, jadi mahasiswa yang masuk di 2000, karena ini 2000 yang semester aktifnya 2022 23 ganjil, kita set di sini. Periode masuk ini periode masuk untuk mahasiswa. Jadi untuk periode mahasiswa yang masuk di periode 22 23 ganjil, kita set pembayarannya di sini. Jadi bisa jadi setiap angkatan atau beberapa angkatan itu memiliki pembayaran yang berbeda sesuai dengan angkatannya. Nah, untuk settingnya bisa kita lakukan di sini untuk set tarifnya. Kalau misalkan di tahun 2023-2024 ganjil tidak ada perubahan pembayaran, berarti tetap kita menggunakan periode yang ini. Kita tampilkan di sini misalkan untuk salah satu prodi dulu. Saya contohkan untuk salah satu prodi. Di sini misalkan ada sistem kuliah. Nah, di sini sistem kuliah. Sistem kuliah ada beasiswa, ada karyawan, ada reguler. Kita set tarifnya di sini. Kita ubah. Besar tarifnya sesuai dengan kampus Anda. Misalkan untuk SPP di sini saya set 1 juta rupiah. Kemudian untuk yang karyawan misalnya 1.300.000. Kemudian untuk yang reguler 1.300.000. Sekali lagi untuk tarif ini menyesuaikan dengan kondisi kampus Anda untuk tarif SPP dan lain sebagainya. Kemudian saya simpan. Sudah berhasil dilihat di daftar. Untuk satu prodi S1 biokewirausahaan sudah kita tentukan tarifnya. Untuk prodi-prodi yang lain dilakukan dengan cara yang sama, dengan mengklik tombol biru ini, kemudian ditentukan tarif biayanya mulai dari SPP untuk setiap kelompok jenis mahasiswa. Kita sudah menentukan set tarif dari tagihan setiap semester. Kembali lagi ke beranda, kita melakukan alur yang selanjutnya. Jadi set tarif mahasiswa baru saja kita buat, maka kita lakukan penagihan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa kita pilih frekuensi tagihannya yang setiap semester
kemudian mahasiswa tadi 2022 berarti. Kemudian kita tentukan sistem kuliahnya untuk mahasiswa yang karyawan dulu, misalnya ditampilkan karyawan, biokewirausahaan karyawan tarifnya 1.300.000. Oh, untuk biokewirausahaan karyawan sebenarnya tidak ada. Coba kita buat ke reguler. Tidak ada. Ya, siswa. Ke karyawan. Kita pastikan dulu untuk mahasiswanya dulu. Biokewirausahaan masuknya 2022. Biokewirausahaan reguler. Reguler ada 3 mahasiswa, kemudian beasiswa 1 mahasiswa, dan sistem karyawan 1 mahasiswa. Baik, kembali ke beranda. Jadi tagihannya per semester untuk reguler dulu. Di sini jenis reguler biokewirausahaan, di sini ada tombol biru, kita buat generate tagihan. Kita centang SPP dan kita klik generate tagihan. Nah, sampai di sini mahasiswa sudah berhasil melakukan atau tagihan sudah berhasil dikirimkan ke mahasiswa. Sehingga kita kembali ke proses awal, yaitu proses pembayaran dan juga konfirmasi pembayaran. Sampai di sini video tutorial tentang sistem administrasi keuangan dalam sistem Sevima GoFeeder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.